Nama Mahyar Tusi tengah ramai diperbincangkan warganet bahkan trending di Twitter, Kamis, tanggal 17 November tahun 2022. Mahyar Tusi disoroti warganet usai diduga telah menghina batik kebanggaan Indonesia. Hal tersebut bermula ketika Mahyar Tusi menyoroti foto para pemimpin dunia yang mengenakan batik di acara KTT G20 Bali. Mahyar Tusi langsung menanyakan dengan kata-kata bernada tak sopan, ihwal pakaian apa yang para pemimpin tersebut kenakan. Apa yang sedang dikenakan oleh para idiot ini? Tulis Mahyar Tusi, di cuitan akun Twitter pribadinya, @mahyartousi pada Kamis, tanggal 17 November tahun 2022. Dalam unggahan itu, Mahyar Tusi tampak menyertakan foto yang menjadi bahan cuitannya tersebut. Di mana dalam foto itu, ada delegasi G20 yakni Presiden FIFA Gianni Infantino, Menteri Perdagangan Indonesia Zulkifli Hasan, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, dan pendiri World Economic Forum (WEF), Klaus Martin Schwab. Dalam foto tersebut, mereka mengenakan baju batik dengan beragam corak dan warna. Tampak semua tokoh-tokoh itu berdiri sambil membicarakan sesuatu dengan ekspresi tersenyum. Sontak saja, aksi Mahyar Tusi hina batik pemimpin negara KTT G20 Bali ini pun menuai ancaman dari netizen tanah air. Banyak di antara netizen yang langsung meluapkan kekesalannya dan menumpahkan kemarahannya pada akun media sosial YouTuber ini. Netizen juga menyoroti tulisan, "Canceled by Iran" di bio-nya. Setelah diboikot oleh negaranya sendiri, tampaknya Mahyar juga bersiap untuk diboikot oleh warga Indonesia. Dikutip dari Coconuts, seorang warganet menulis kecaman terhadap Mahyar Tusi, yang menjuluki dirinya sebagai seorang YouTuber politik itu. "Kamu dibatalkan oleh Iran, sekarang kamu akan dibatalkan oleh Indonesia," tulisnya. Menyadari cuitannya tersebut mendapat banyak kecaman keras dari berbagai pihak, Mahyar Tusi pun memberikan klarifikasi. Ia mengaku mendapat sejumlah ancaman pebuhan dan pesan dari warga Indonesia. Menindaklanjuti sejumlah ancaman pebuhan dan pesan dari warga Indonesia dan pejabat pemerintah, "Saya ingin menyampaikan foto yang diposting di media sosial oleh banyak dari kita di Inggris yang telah menyebabkan pelanggaran di Indonesia," tuturnya. "Kami biasanya menemukan politisi kami menjadi panutan kelompok dan budaya untuk tujuan PR, ngeri dan berusaha keras. Tidak ada maksud untuk menyinggung tradisi budaya manapun. Kami akan mengkritik politisi bahkan jika mereka mengenakan hoodie London Timur hanya untuk berhubungan dengan daerah tersebut," sambungnya. Lebih lanjut, Mahyar Tusi menegaskan bahwa ia menghargai semua budaya dan tradisi unik yang dimiliki setiap negara. Menurutnya, budaya dan tradisi tidak boleh dihina atau dimanfaatkan oleh politis atau selebritis untuk mencari perhatian. Semua budaya dan tradisi memiliki karakteristik uniknya masing-masing dan tidak sembarangan dihina, atau dimanfaatkan oleh politisi dan selebritas untuk tujuan mencari perhatian, tutup pernyataan Mahyar Tusi. Sayangnya, karena tidak menyampaikan permintaan maaf, akun Mahyar Tusi terus diserang netizen yang tidak terima batik Bali dihina. Namun pada akhirnya pria yang mengaku "Canceled by Iran" itu pun meminta maaf atas tweetnya sebelumnya. Mahyar Tusi memberikan penjelasan terkait cuitannya. Ia tak bermaksud menghina batik dan budaya Indonesia, ia mengaku tak punya pengetahuan soal budaya batik atau niat buruk untuk menghinanya. Mahyar Tusi bermaksud menyerang orang-orang yang hadir di KTT G20, ia hanya membuat guyonan ke arah PM Inggris Sunak dan PM Kanada Justin Trudeau, karena tak suka melihat politisi memanfaatkan budaya dan tradisi negara untuk kepentingan politik. "Sekali lagi, saya mohon maaf atas kesalahan yang tidak disengaja, yang disebabkan oleh tweet bercanda tentang pemimpin G20, yang mengenakan pakaian adat Indonesia. Kami di Inggris membuat lelucon tentang Sunak dan Trudeau yang memakainya, tidak memiliki niat buruk dan tidak mengetahui budayanya," tulis Tusi. Akan tetapi, alih-alih meminta maaf, Mahyar justru menambah masalah karena membandingkan Indonesia dengan negara lain. Mahyar membandingkan respon atas guyonan yang ia lontarkan di Inggris ternyata berbeda dengan di Indonesia. Menurutnya selama ini tidak ada yang mempermasalahkan lelucon tentang Sunak dan Trudeau. "Kami di Inggris membuat lelucon tentang Sunak dan Trudeau, yang memakainya tidak memiliki niat buruk dan tidak mengetahui budayanya," imbuh Mahyar. Hal tersebut pada akhirnya justru menimbulkan amarah dari warganet. Terbukti tweet tersebut masih diserbu. Sebagai informasi, Mahyar Tusi merupakan pria berusia 34 tahun. Ia diketahui berasal dari Iran. Namun, Mahyar Tusi kini tinggal di London, Inggris. Ia dikenal sebagai YouTuber politik.
Kontennya kerap mengkritisi kebijakan politik di berbagai dunia. Ia juga kerap diundang di beberapa acara televisi. Mahyar Tousi dengan lantang menyuarakan pendapatnya tentang politik. Ia dikenal di negaranya sebagai oposisi pemerintah Inggris. Mahyar Tousi juga seorang aktivis politik. Ia aktif memberikan komentar politik untuk ITV News, Express, Al Jazeera, The Irish Times dan Conservative Home. Ia juga sebagai sosok yang anti pemerintahan Iran dan kerap memposting kritiknya pada rezim Islam di Iran. Karena hal itulah, Mahyar sampai menuliskan "Cancelled by Iran" dalam bio di akun media sosialnya, seperti Twitter dan Instagram. Diketahui karena mendapat banyak hujatan dari warganet, cuitan yang memberi komentar tak sedap itu pun telah dihapus olehnya. Namun apalah guna, tangkapan layar cuitan Twitternya tersebut sudah viral di Twitter. Ternyata, Mahyar Tousi bukan satu-satunya orang yang menuai kecaman atas dugaan penghinaan terhadap batik. Sophie Corcoran, seorang jurnalis yang berbasis di Inggris juga menuliskan kalimat semisal dalam cuitannya. Meskipun ia telah mengklarifikasi, bahwasannya ia hanya bertanya apa yang dikenakan oleh para pemimpin G20. Mengapa mereka semua berpakaian sama, dan seperti itu, tulisnya. Sontak komentar jurnalis wanita itu mendapat kecaman. Seorang warganet membalas komentar Sophie Corcoran dengan mengatakan apakah gaun yang dikenakan Sophie lebih baik dari pakaian batik yang digunakan para petinggi negara dalam KTT G20 Bali. Balasan komentar dari warganet itu, sembari disertakan foto Sophie yang tengah mengenakan gaun hitam. Apakah Anda pikir gaun ini lebih baik? Bercanda pada Anda, tulis warganet. Bukannya meminta maaf, tapi wanita asal Polandia itu justru membuat cuitan baru. Dirinya merasa bahwa respon dari para warganet itu aneh, karena yang dia kemukakan hanyalah pertanyaan. Maka dari itu dia merasa bingung, kenapa pertanyaan yang dia lontarkan tersebut malah menjadi hal kontroversial. Mengetahui sikapnya ini, kemudian para netizen Indonesia justru merasa tambah geram. Akun bernama @caki menyatakan dengan tegas, bahwa kalimat yang dikemukakan oleh Sophie bukanlah pertanyaan, melainkan pernyataan karena sama sekali tidak disertakan tanda tanya.